Acara ini disponsori oleh Fatigon tiap hari siap cari rezeki. Fatigon, berani kerja, berani capek. Pemirsa QTV, salam inovasi. Selamat berjumpa kembali dalam Avanti Fontana on Q, sebuah program yang mengupas isu dan problematika seputar inovasi, prinsip, disiplin, dan praktik inovasi. Program ini ingin menginspirasi inovasi Indonesia. Avanti Fontana on Q merupakan persembahan Fatigon Multivitamin produksi Kalbe Pharma dan hasil kerjasama antara QTV dan Center for Innovation Studies serta School of Innovation. Episode kali ini mengangkat tema The Practice of Innovation, Learning from Innovative Companies. Episode Avanti Fontana on Q kali ini menampilkan paparan pengalaman praktik inovasi dari perspektif pelaku dan pemimpin usaha. Kita belajar dari pengalaman berinovasi yang tentunya tidak lekang dari tantangan dan peluang. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Franciscus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur, sekaligus Kepala Divisi Bogasari. Pak Franky, apa kabar? Baik. Salam inovasi, Pak. Salam jumpa. Pak Franky sering bicara tentang pemberdayaan UKM dan sekaligus juga mempraktikkan atau sebagai fasilitator dalam pemberdayaan UKM, khususnya terkait dengan tepung terigu. Salah satu hobi dari Pak Franky adalah membagi ilmu, atau kalau saya definisikan pengetahuan itu adalah ilmu dan pengalaman. Pak Franky punya hobi membagi pengetahuannya kepada kita semua. Kita bersyukur telah hadir bersama kita Pak Franky. Berikutnya adalah Pak Edianto Widaya. Pak Edi dikenal sebagai entrepreneur dan CEO dari Selaras Holding. Pak Edi sudah menggandrungi inovasi sejak awal dari usahanya yang sudah mulai dirintis sejak tahun 1989. Pak Edianto, salam inovasi. Salam inovasi juga. Baik. Bicara tentang inovasi, kita sering bertanya, apa itu inovasi? Dan kalau mau berinovasi, seperti apa? Mungkin saya akan mulai dengan pengertian inovasi itu sendiri, yang tentu dari banyak pihak bisa melihatnya dengan cara yang lain. Inovasi adalah keberhasilan secara sosial dan ekonomi karena diperkenalkannya cara baru atau kombinasi lama dari cara baru untuk mengubah input bahan baku atau bahan mentah menjadi output, produk, barang atau jasa. Sedemikian rupa sehingga ada perubahan besar dalam manfaat dibanding harga atau pengorbanan. Menurut siapa? Menurut konsumen atau pengguna. Kita akan lihat lebih lanjut penjelasan tentang praktik inovasi tentu dikaitkan dengan pemahaman apa itu inovasi dan apa saja pemicunya serta tantangan apa yang dihadapi. Tentang inovasi, orang sering merujuk juga pada sesuatu yang kompleks atau sesuatu yang belum tentu hasilnya terlihat. Sementara kami mengusulkan bahwa inovasi itu bukan sesuatu yang kompleks, dia sesuatu yang sederhana, mulai dari hal yang sederhana dan bisa dipelajari. Ada sistematikanya, ada disiplinnya. Proses inovasi banyak berawal dari inspirasi, dilanjutkan dengan ideasi dan implementasi. Bagaimana ide dikembangkan sampai ide itu menjadi produk, barang atau jasa hingga sampai di pasar atau di masyarakat konsumen yang ditargetkan. Proses inovasi sendiri ini bisa terjadi dalam konteks yang berbeda, baik itu oleh organisasi ukuran mikro, kecil, menengah, sampai yang ukuran besar. Dan bisa terjadi di mana-mana, baik di daerah pelosok, kota besar, hingga di negara yang kita sebut negara yang paling maju sekalipun. Perlu kejelian dalam memanfaatkan peluang untuk inovasi. Dan berita baiknya, proses inovasi harus melibatkan pihak-pihak yang relevan atau pihak-pihak terkait, sering disebut para pemangku kepentingan. Terutama di sini adalah para pelanggan atau calon pelanggan utama. Kita akan masuk kepada perbincangan kita tentang praktik inovasi dan belajar dari pengalaman perusahaan inovatif. Kita akan mulai perbincangan kita dengan Bapak Franky bila kita berbicara tentang praktik inovasi di Indonesia. Baik, saya kira kalau kita bicara mengenai praktek inovasi di Indonesia ini ada inovasi ini bisa bercampur aduk, ya. Seperti saya suka bercampur aduk antara jadi inovasi adalah kreatif, ya kan, dan juga harus bisa pioneering, ya. Di dalam hal itu dan
mengandung risiko-risiko. Ya. Dan berinovasi ini tentunya bisa di segala bidang. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam berinovasi ini ada menyangkut proses. Ya. Ya, jadi proses bagaimana mengkreasikan rangkaian nilai yang membawakan suatu nilai tambah atau daya saing. Ya, itu proses. Bisa menyangkut produknya sendiri. Ya, dan selanjutnya bisa menyangkut pasarnya sendiri. Inovasi proses, inovasi produk, inovasi pasar ya Pak? Ya, jadi di sana kita bisa berinovasi. Ya. Nah, istilah canggih yang lebih hebat lagi dalam inovasi itu menjadi dipanggil teknologi. Teknologi. Ya. Jadi saya melihat hal itu demikian. Nah, kalau kita bicara ke masyarakat umum, ya kreatif dengan membawakan nilai yang bermanfaat bagi si pengusaha. Kecil ya, pada umumnya bahasanya bahasa simple begitu. Saya kira itu. Nah, kreativitas dan berinovasi itu umumnya ada dua. Tumbuhnya itu karena suatu tantangan, satu tantangan dari diri sendiri seseorang, ya, dan dia berinovasi, ya, dan tantangan itu umumnya pada yang paling dasar adalah tantangan hidup, ya, jadi itu yang nomor satu. Yang kedua adalah tantangan akibat daripada suatu proses persaingan. Dan inovasi itu timbul. Dan inovasi yang normatif kita panggil berinovasi dari riset. Berinovasi dari riset ya. Jadi saya kira itu. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, tentunya berinovasi di sini kita melihat pada tantangan. Dan tantangan itu akan tumbuh dalam kondisi yang ekstrim. Kalau tekanan hidup itu keras dan orangnya akan berjuang terhadap hal itu, ada sifat daya juang, maka inovasinya itu dia akan mulai berinovasi. Kalau itu tidak ada, inovasi itu ya normatif kita. Nah, saya kira itu satu hal ya. Nah, ke depan ini memang bagi semua usaha itu merupakan satu tantangan. Ya. Jadi dalam usaha itu bagaimana organisasi siapapun juga, kecil atau besar, dia bisa menangkap ide dan berkreasi dan cepat. Cepat, dia bisa cepat melaksanakannya. Kalau dia nggak cepat, dia akan ketinggalan. Ya. Itu nomor satu. Yang kedua, pasti kompleks. Karena dia lebih kompleks. Karena mengapa dunia teknologi, IT, information technology, sudah bisa memilah kondisi. Sehingga waktu kita ingin suatu kecepatan, tapi dia kompleks. Sehingga kalau kita hari ini mengatakan pemikiran out of the box menjadinya. Jadi quantum jump istilahnya. Kalau dia tidak kompleks, kalau karena kita IT tidak ada, lebih berani dia. Mengapa? Karena dia tidak melihat kompleksitas yang ada. Betul. Ya kan? Risikonya jadi lebih besar.